Penyuntikan vaksin COVID-19 tahap pertama di Kabupaten Nganjuk dilaksanakan di RSUD Nganjuk, tanggal 27 Januari 2021 sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat. Forkopimda sebagai penerima vaksin sebelumnya dilakukan pendataan dan serangkaian pemeriksaan untuk mengetahui kondisi kesehatannya. Dan setelah dinyatakan layak, maka dilakukan penyuntikan vaksin, yang selanjutnya peserta diminta menunggu sekitar 30 menit sebagai antisipasi apabila terjadi KIPI atau kejadian ikutan pasca imunisasi. Sedangkan KIPI dapat diartikan sebagai setiap kejadian medis yang tidak diinginkan yang belum tentu memiliki hubungan kausalitas dengan vaksin. Kemudian, penerima vaksin diberikan kartu vaksinasi dan penanda edukasi pencegahan COVID-19. Peserta penerima vaksin adalah Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat, disusul Kepala Kemenak Kabupaten Nganjuk Taufikur Rahman, Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Cita Cahyaningtyas, dan Ramil 081006 Kertosono Kapten Infanteri Mukhtar Isnaini, Wakil Ketua 2 DPRD Nganjuk Raditya Haryayu Angga, Kapolres Nganjuk AKBP Harfiadi Agung Pratama, Sekretaris Daerah Muhammad Yasin, Kasih Intel Kejaksaan Negeri Nganjuk Diki Andi Firmansyah, Kepala Dinkes Nganjuk Nurholis, dan Wakil Bupati Nganjuk Marhen Jumadi. Menurut Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat, penyuntikan vaksin perdana ini dilakukan kepada 10 jajaran Forkopimda dan tokoh masyarakat, serta 30 tenaga medis. Sedangkan bagi peserta yang pernah positif COVID-19 tidak perlu mengikuti penyuntikan vaksin tersebut. Sebab sebelumnya telah dilakukan penyuntikan vaksin sehingga imun badannya sudah ada. Sedangkan dengan penyuntikan vaksin kepada diawali dari jajaran Forkopimda tersebut, diharapkan seluruh masyarakat optimis bahwa vaksin ini merupakan bagian dari usaha untuk menekan penyebaran COVID-19, sehingga tidak perlu adanya ketakutan sebab hal ini terdapat standar mekanismenya. Tentunya yang menjadi persiapan sebelum dilakukan vaksin, ini adalah pemeriksaan secara medis kesehatan. Yang pertama ya pendataan pasti ya, sesuai dengan KTP. Kemudian yang kedua, mulai di pemeriksaan medis ya, mulai panasnya berapa, suhu badannya, tensinya bagaimana, atau mungkin ada pemeriksaan lainnya darah bagaimana. Ini tidak ada masalah. Masuk ke tahap berikutnya yaitu untuk melakukan vaksinasi. Setelah vaksin dilakukan observasi kurang lebih 30 menit. Setelah 30 menit tidak ada gejala, tidak ada efek samping. Nah, keluarlah surat kartu vaksin dari print out secara otomatis, ini sudah keluar. Dan alhamdulillah tadi semua ini berjalan dengan baik. Dan mudah-mudahan nanti masyarakat juga tetap optimis untuk bisa mengikuti vaksin sebagaimana yang telah kami lakukan pada malam hari ini. Pak, kenapa dilakukan secara tertutup, Pak? Nggak tertutup lah. Nah, tempatnya kan di rumah sakit, kan harus dekat dengan peralatan apabila ada efek samping yang kurang baik. Ya, kalau efek sampingnya di lapangan terbuka, jauh-jauh tadi di belakang sudah ada ruang emergency. Jika ada tim dokternya. Jika ada gejala yang kurang atau efek yang kurang baik, langsung dibawa ke belakang. Itu ada ya. Setelah divaksin reaksinya apa, Pak? Hah? Reaksi setelah divaksin seperti apa, Pak? Enggak ada, alhamdulillah saya rasakan enggak ada kemeng atau apa, enggak ada. Dan mudah-mudahan semua yang lain juga enggak ada masalah. Ini sehat semuanya nanti. Untuk hari ini, Pak, ada berapa banyak yang divaksin, Pak? Ya, ini tadi berapa jadi? Ya, jadi ini tadi yang jadinya berapa? Ini sampai 30 nanti. Ya. Jadi ada 40 ya, yang 10 ini tadi jajaran Forkopimda dan tokoh masyarakat, yang 30 nanti tenaga medis yang dari rumah sakit sudah menentukan siapa orangnya. Ya. Saya dengar Pak Marhen tadi sempat diobservasi karena harus kelelahan. Ya, bukan diobservasi, ya namanya kaget, takut suntik lah. Beliaunya ini takut ada jarum itu takut langsung ngos-ngosan takut ini. Tapi setelah istirahat
10 menit udah bisa turun lagi. Nggak apa-apa. Nervous itu wajar loh ya. Nervous. Saya pun juga awal-awalnya nervous. Tapi nervous saya tidak seberat Pak Marhen. Kemarin ini nervousnya terlalu tinggi. Dengan adanya vaksin yang dilakukan oleh jajaran Forkopimda, apa harapannya kepada masyarakat? Ya, saya berharap begini ya, seluruh masyarakat, ayo kita optimis bahwa vaksin ini adalah bagian dari ikhtiar kita, usaha kita untuk menekan penyebaran COVID-19 di Kabupaten Nganjuk. Jadi jangan pesimis, jangan takut Pak, nanti di vaksin nanti timbul ini, enggak. Semua ada standar mekanismenya. Ya nanti kan ada prioritas utama siapa, kemudian berikutnya usianya kan ada yang di bawah 60 ya. 59. Ya 59 ke bawah ini menjadi target dari pemerintah pusat ya. Ini untuk divaksin terlebih dahulu karena apa ya, penyertanya atau ininya belum ada. Jadi kalau sudah di atas 65 dan ini kan ada komorbid lain yang berbahaya, nanti malah rawan nanti efeknya. Ya. Waktu yang diambil kenapa harus malam? Ya, mohon maaf sebelumnya. Ini tadi kan semua ada kesibukan. Terus kemudian juga saya lagi puasa. Dicek juga nih, dicek kan tadi. Ini tadi kan masih dicek pagi. Siang tadi. Pagi dicek. Keluarnya baru sore. Semuanya, semua dicek tadi ya. Pagi baru keluar sore. Setelah sore dicek, lihat oke. Ya baru diperiksa kan. Tapi kalau belum melihat apa dari medisnya ini, wah kolesterolnya gila-gilaan, gulanya, nah, ternyata tadi seperti ada beberapa yang tidak jadi karena apa? Gulanya tinggi. Ya tidak bisa dong, gulanya tinggi. Ada berapa peserta ini? Tertunda, bukan tidak jadi ya, tertunda. Insya Allah besok akan dilakukan pemeriksaan lagi. Seperti Pak Dandim kan enggak, karena pernah positif beliaunya. Pernah positif itu ya tidak perlu divaksin, udah ada vaksin dalam badannya kok, imun bodinya sudah ada. Jadi malam dilaksanakan malam karena pemeriksaan itu tadi ya harus dilaksanakan tes darah terlebih dahulu yang memastikan apa lebih baik. Meskipun telah dilakukan vaksinasi, Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat mengingatkan agar tetap melakukan protokol kesehatan. Tim Liputan KPN News, Nganjuk, Jawa Timur.